Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum jual beli kotoran hewan dalam Islam. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Hukum jual beli kotoran hewan dalam Islam. Di bidang pertanian dan perkebunan, kotoran hewan sangat dibutuhkan untuk diolah menjadi pupuk kandang. Hal ini disebabkan pupuk kandang mengandung zat hara yang dapat memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Sebagaimana diketahui, struktur tanah yang baik dapat membuat akar tanaman tumbuh secara baik. Tanaman pun akan tumbuh dengan baik pula. Itulah sebabnya para petani sangat membutuhkan pupuk kandang. Namun, karena sebagian besar pupuk kandang berupa feses atau kotoran yang dikeluarkan oleh hewan baik di dalam maupun di luar kandang, kesuciannya pun dipertanyakan. Sehingga kebolehan untuk memperjualbelikannya pun dipertanyakan. Bagaimanakah hukum jual beli kotoran hewan dalam Islam? Ada beberapa pendapat mengenai hukum jual beli kotoran hewan. Sebagian ulama mengatakan bahwa jual beli kotoran hewan hukumnya haram, dan sebagian ulama lainnya mengatakan jual beli kotoran hewan dibolehkan. Berikut ulasan singkatnya. 1. Haram. Menurut kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, benda-benda yang mengandung zat najis tidak boleh diperjualbelikan. Dengan demikian, pupuk kandang yang notabene merupakan hasil olahan kotoran hewan tidak boleh diperjualbelikan karena zatnya najis. Imam Abu Ishaq Al-Razi menjelaskan, adapun benda yang zatnya najis, maka tidak boleh dijual. Hal itu seperti anjing, babi, khamar, kotoran hewan, dan benda najis lainnya. Kitab Al-Muhadzab. Hal ini dipertegas oleh Imam Nawawi yang mengatakan, cabang menjual kotoran hewan yang bisa dimakan dan lainnya serta kotoran burung adalah batil dan hasil penjualannya adalah haram. Ini adalah mazhab kami ulama Syafi'iyah, Al-Majmu'. Dengan demikian, hukum jual beli kotoran hewan dalam Islam menurut mazhab Syafi'i adalah haram. Lalu bagaimana para petani memperoleh pupuk kandang yang dibutuhkan? Para petani dapat meminta kotoran hewan kepada peternak untuk kemudian diolah menjadi pupuk kandang tanpa melalui transaksi jual beli. Cara lainnya adalah melalui nakluliyat atau memindah tangankan kepemilikan kotoran hewan dan menukarnya dengan uang. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri disebutkan sebagai berikut. Boleh memindahkan tangan kepemilikan dari benda najis dengan diganti dengan dirham sebagaimana meletakkan jabatan. Caranya, orang-orang yang mempunyai benda najis berkata, saya meletakkan atau menggugurkan hakku atas benda ini dengan ganti uang sekian. Kemudian yang lain berkata, saya terima. 2. Mubah. Sebagian ulama membolehkan jual beli kotoran hewan. Alasannya adalah kotoran hewan yang berasal dari hewan yang dagingnya halal dimakan tidaklah najis. Ibnu Hazm berkata, Imam Malik berkata, kencing binatang yang dagingnya halal dimakan dan kotorannya itu keduanya suci, kecuali kalau binatang tersebut minum air najis, maka kencingnya pada saat itu najis. Demikian juga ayam yang makan barang-barang najis, maka kotorannya pun najis. Dan itu hukumnya haram, bahwasannya najis itu termasuk haram. Sementara itu, ulama bermazhab Hanafi membolehkan jual beli kotoran hewan karena ada unsur manfaat di dalamnya. Dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh dinyatakan, dan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini. Barang yang diperjualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis.
maka mereka memperbolehkan jual beli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjualbelikannya seperti minuman keras, daging babi, bangkai dan darah. Sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Dan parameternya menurut mereka, ulama Hanafiyah, adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara, maka boleh memperjualbelikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Demikian penjelasan tentang hukum jual beli kotoran hewan dalam Islam. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.